mau bikin usaha tapi nggak ada modal, nggak ada pengalaman juga. Gimana kalau gagal? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi sering banget muncul yang bikin kita ragu untuk memulai suatu usaha atau ingin menjadi seorang wirausahawan. Padahal sebenarnya jika ingin menjadi seorang wirausahawan atau ingin membuka usaha, dapat kita lakukan dari hal-hal kecil seperti melihat keterampilan atau kemampuan yang ada dalam diri kita, dan juga kemudian kita dapat mencoba atau berani mengeksplor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angga. Di sini aku akan bahas tentang memahami kewirausahaan serta juga akan menjelaskan bagaimana sih untuk membangun jiwa wirausaha, kreativitas, dan keberanian mengambil peluang bagi generasi muda di Indonesia saat ini. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama. Di sini ada kata-kata motivasi, yaitu entrepreneurship is living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people cannot. Oke, langsung aja kita masuk ke beberapa pencapaian dalam materi ini, yaitu pastinya yang pertama adalah pengertiannya. Memahami makna dan etimologi dari kewirausahaan. Etimologi berarti kita akan membahas tentang sampai ke akar-akar kata dari kewirausahaan itu sendiri, seperti kata dasarnya wirausaha, wira dan juga usaha. Kemudian ada karakteristiknya, mengenali ciri dan sifat dari wirausahawan. Apakah cuma ada wirausahawan atau juga bakalan ada juga wirausahawati? Oke, langsung aja kita ke yang ketiga, itu ada nanti peran ekonomi. Peran wirausaha dalam pembangunan. Ilmu ekonomi ini juga akan bahas kewirausahaan ini adalah salah satu dari anakan dari ilmu ekonomi. Nah, makanya kita juga akan bahas tentang bagaimana sih wirausaha ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Nah, kemudian juga ada memahami karakteristik dari UMKM. Kewirausahaan atau sebuah usaha pastinya ada berbagai macam. Nah, yang dimana kita akan bahas tentang bagaimana sih macam-macam dari usaha tersebut yang termasuk ke dalam UMKM. Kemudian ada womanpreneurship, memahami kewirausahaan wanita. Nah, ini tadi yang dibilang di karakteristik, apakah cuma ada wirausahawan, itu juga ada wirausahawati. Nah, di sini juga ada yang namanya womanpreneurship. Womanpreneurship ini adalah kesetaraan gender yang merupakan salah satu dari bentuk SDGs, keberlanjutan. Nah, yang berarti bisa terhubung juga dalam peran ekonomi ini, pastinya juga akan terbentuk keberlanjutannya dalam pembangunan. Salah satunya adalah womanpreneurship ini. Terakhir adalah praktik dan sukses, menjalankan usaha nyata dan kunci sukses. Ini adalah contoh konkret yang dapat kita lakukan untuk membangun suatu usaha. Oke, yang akan kita pelajari tentunya pengertian dan etimologi, sejarah dan perkembangan kewirausahaan, proses dan teori, karakteristik dan sifat wirausahawan, tahap, sikap dan faktor kegagalan. Nah, kewirausahaan itu bukan hanya membahas tentang keuntungan dan juga laba, pastinya kita juga akan membahas tentang bagaimana sih tahap-tahapan yang kita lalui dan juga manajemen risiko dan dampaknya. Kemudian juga ada peran ekonomi, UMKM dan womanpreneur, menjalankan usaha nyata dan kunci sukses dan contoh konkret. Oke, di materi pertama ini adalah apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu wirausaha berasal dari kata wirausaha, dan kemudian wirausaha ini memiliki akar kata yaitu wira dan usaha, yang dimana menurut KBBI wira itu artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan amal, bekerja dan berbuat sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, berarti wirausaha adalah pejuang yang berani berbuat sesuatu untuk menciptakan suatu nilai. Nah, berarti apa sih itu sebenarnya kewirausahaan? Kewirausahaan adalah entrepreneurship adalah proses melakukan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif yang memiliki nilai serta bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga ada
pandangan-pandangan lain dari beberapa ahli apa sih itu kewirausahaan, seperti dari Joseph Schumpeter. Wirausaha adalah inovator yang melakukan creative destruction, mengkombinasikan sumber daya dengan cara baru. Kemudian juga ada dari Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different. Kemudian menurut Suryana tahun 2014, wirausaha adalah orang yang kreatif, inovatif, yang berani mengambil risiko dan memanfaatkan peluang potensial. Kemudian juga ada menurut Zimmerer dan Scarborough, penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan serta memanfaatkan peluang. Nah, kewirausahaan itu juga berasal dari beberapa istilah-istilah, seperti salah satunya di sini adalah dari perantara dagang ke entrepreneur. Nah, menurut dari bahasa Prancis, entrepreneur ini berarti wirausaha, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut between taker atau go between, atau biasa kita sebut adalah perantara. Kemudian juga dari jejak Marco Polo, secara historis peran perantara ini dilakukan oleh Marco Polo yang merintis jalur pelayaran dagang hingga ke timur. Nah, kemudian juga ada sejarah perkembangan kewirausahaan yang bisa kita lihat mulai dari tahun sepertinya ini pada tahun 1755 ya, dari Richard Cantillon. Ia memperkenalkan konsep wirausaha. Kemudian juga sebelum dari adanya Richard Cantillon ini, ternyata pada abad ke-16 juga istilah kewirausahaan juga sudah mulai dikenal oleh Western. Kemudian juga pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai diajarkan di Eropa, di Amerika Serikat dan juga Kanada. Kemudian di tahun 1970-an juga udah mulai berkembang dan banyak universitas yang mengajarkan manajemen secara manajemen usaha kecil. Kemudian juga ada pada tahun 1980-an 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan, dan juga saat ini yaitu kewirausahaan sudah mulai berkembang dan juga sudah banyak yang mengajarkan tentang kewirausahaan. Nah, kemudian ada dasar teori dari teori inovasi Schumpeter, Creative Destruction. Joseph Schumpeter 1934 memandang wirausaha sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Inovasi menghancurkan cara lama dan menciptakan nilai baru atau yang disebut dengan penghancuran kreatif. 5 bentuk dari inovasi Schumpeter yaitu produk baru, metode produksi baru, pasar baru, sumber bahan baku baru, dan bentuk organisasi baru. Nah, 3 kata kunci dari adanya teori inovasi Schumpeter ini adalah invensi, inovasi, dan difusi. Invensi yaitu menemukan gagasan atau teknologi baru, dan juga ada inovasi menerapkan gagasan menjadi produk yang bernilai. Kemudian ada difusi, penyebaran inovasi ke pasar dan masyarakat. Kemudian ada bentuk dari proses kewirausahaan menurut model Timos. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 3 lingkaran yang dimana saling terkait, seperti dari peluang sangat terkait dengan sumber daya, dan sumber daya terkait dengan tim, dan ketiga ini juga saling berhubungan satu sama lainnya. Berarti ada 3 kata kunci dari model Timos. Yang pertama itu adalah peluang atau opportunity, tim, dan juga resource. Nah, peluang ini adalah inti dari usaha, celah pasar yang bernilai dan layak dikejar. Kemudian juga ada tim, sekelompok orang untuk membangun peluang tadi, opportunity. Kemudian ada sumber dayanya. Pastinya sumber daya ini bisa berupa modal, aset, jaringan, dan kapabilitas untuk mengeksekusi si peluang. Kemudian ada beberapa faktor yang memicu inovasi, yang bisa dari faktor pribadi dan juga faktor luar pribadi. Nah, proses kewirausahaan ini diawali oleh inovasi. Inovasi juga dipengaruhi oleh 2 kelompok faktor. Yang pertama itu adalah faktor pribadi, seperti jika seseorang ingin menambah ilmu pengetahuan, pastinya mencari dari pendidikan, kemudian juga dari sosiologi dan juga pergaulan.
organisasi, kebudayaan, lingkungan sekitar. Kemudian dari faktor luar seperti dari role model, aktivitas dan pengalaman, peluang yang tersedia dan juga dukungan kebijakan. Nah, di sini juga ada 7 ciri wirausahawan. Yang pertama itu adalah percaya diri. Nah, pastinya jika ingin menjadi seorang wirausahawan itu harus diawali dengan rasa percaya diri yang tinggi, yakin pada gagasan dan kemampuan diri. Jika kita tidak berani mencoba, maka usahanya mungkin bakalan susah dalam menghadapi beberapa tantangan dan juga risiko. Kemudian juga ada orientasi tugas dan hasil, mengejar prestasi bukan persen. Nah, di sini tuh kita juga membuat sebuah wishlist yang ingin dicapai atau tujuannya lah sepertinya, atau tujuan dari wirausaha itu sendiri, dari usahanya itu sendiri. Jika kita tidak punya orientasi yang jelas, maka cukup kesusahan juga dalam menghadapi beberapa tantangannya gitu. Dan juga mau dibawa ke arah kemana usaha tersebut. Jika menghadapi sebuah kegagalan, mungkin bisa saja langsung berhenti dan tidak ingin lanjut lagi. Sedangkan wirausaha itu bukan hanya sekedar tentang usaha gagal dan melupakan, namun jika kita memiliki suatu usaha, kita dapat mempertahankannya. Dan juga ketiga itu adalah berani ambil resiko. Nah, jika kita sudah berani mengambil resiko, maka kita dapat menjalankan usaha ini dengan mencapai tujuannya tadi atau orientasi yang jelas. Menghitung dan menghadapi ketidakpastian. Nah, dalam ilmu ekonomi itu pastinya ada yang namanya ketidakpastian, makanya kita perlu yang namanya orientasi dan juga menjalankan dari beberapa orientasi tersebut, dan juga mulai berani untuk mengambil resiko sehingga dapat mencapai tujuan dan bernilai guna bagi masyarakat. Jika kita sudah berani untuk mengambil resiko, pasti sangat berhubungan dengan yang namanya self improvement atau leadership juga, kepemimpinan, yaitu mampu memimpin tim dan terbuka pada kritik. Nah, leadership ini sangat penting dalam wirausahawan, karena jika kita tidak punya leadership, maka bisa saja suatu usaha ini mengalami sebuah miskonsep atau kegagalan, pastinya juga bisa resiko yang terburuknya. Kemudian juga ada keorisinil, kreatif, melahirkan hal baru. Ini pasti sangat penting ini, karena jika tidak adanya pembaruan, bisa saja usaha kita itu mengalami sebuah stagnan, atau stagnasi, sehingga bisa saja mengalami kebangkrutan. Di dunia saat ini atau di era globalisasi pasti mengalami yang namanya perkembangan, sehingga kita perlu yang namanya pembaruan dari usaha-usaha kita ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian ada orientasi masa depan. Ini pasti juga sangat berhubungan dengan keorisinilan, karena jika kita tidak melihat bagaimana sih orientasi ke masa depan, kita jadi mengetahui target pasar yang dibutuhkan untuk kedepannya, dan bersiap untuk membuat wishlist yang terbaru dari usaha tersebut. Kemudian ada beberapa sifat unggul dari seseorang wirausaha itu sendiri, seperti keyakinan dan kemandirian, optimis, individualis, dan percaya pada kemampuan diri. Dari sifat unggul ini kita perlu yang namanya optimis pada sebuah usaha yang kita lakukan, dan juga individualis dan percaya pada kemampuan sendiri. Nah, individualis di sini bukan berarti kita harus menyendiri, itu bukan, namun kita lebih percaya terhadap diri kita, bukan pada masukan orang lain. Masukan orang lain itu boleh diterima, namun kita harus mencernai lagi dan memposisikan bahwa suatu usaha kita apakah sesuai dengan masukan orang tersebut.
Kemudian ada berorientasi prestasi, tekun, tabah, energik, bertekad kuat, dan penuh inisiatif. Pastinya jika ingin menjadi seorang wirausahawan harus mencapai orientasi yang jelas dan berani dan kuat dalam menghadapi beberapa tantangan. Nah, yang ketiga itu adalah menyukai tantangan pastinya. Jika kita sudah memiliki wishlist atau orientasi yang jelas, maka semua tantangan pasti akan kita lalui dan kita hadang sekuatnya. Kemudian juga ada jiwa pemimpin, leadership, seperti mudah bergaul, terbuka pada saran dan kritik yang membangun. Kemudian juga ada inovatif dan kreatif. Nah, seorang wirausahawan itu pasti sangat kreatif dia, karena jika tidak memiliki sifat kreatif, pastinya usahanya terlalu monoton dan orang-orang mungkin bakalan lebih mudah cepat bosan dan mudah mengalami penurunan. Kemudian juga ada inovatif, seperti fleksibel, serba bisa, punya jaringan bisnis yang luas. Dan juga ada visioner, cara pandang berorientasi ke masa depan, hidup, dan bekerja keras. Nah, di sini juga ada dasar teori motivasi berprestasi menurut M.C. Cleland. David M.C. Cleland menemukan bahwa wirausaha sukses didorong oleh kebutuhan berprestasi atau need for achievement and achievement yang tinggi, tiga kebutuhan yang menggerakkan perilaku. Nah, and achievement ini juga merupakan suatu dorongan berprestasi yang menetapkan target, menantang namun realistis dan bertanggung jawab atas hasil. Nah, an achievement ini yaitu kebutuhan untuk mencapai prestasi. Orang dengan motivasi ini biasanya memiliki target yang jelas dan ingin mengetahui sejauh mana sih keberhasilan yang sudah dicapainya. Kemudian yang kedua itu adalah an affiliation. An affiliation ini atau need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dalam dunia bisnis, kemampuan membangun relasi tentu sangat penting karena seorang wirausahawan itu tidak dapat menjalankan usahanya sendirian. Kemudian ada N power atau need for power, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi, memimpin, dan menggerakkan orang lain menuju tujuan yang tertentu atau menuju tujuan bersama. Jadi ketiga motivasi ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk berani dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian ada beberapa proses yang dapat kita lalui untuk menuju kewirausahaan. 4 tahap kewirausahaan yaitu memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan juga mengembangkan. Pada tahap pertama yaitu memulai. Pada tahap ini seorang calon wirausahawan mulai bisa melihat peluang usaha, menentukan ide, serta mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Melihat peluang buka usaha baru, akuisisi atau franchise. Memilih bidang seperti pertanian, industri, atau jasa. Kemudian melaksanakan. Tahap kedua yaitu melaksanakan. Ketika ide tersebut sudah mulai dijalankan, pada tahap ini diperlukan kemampuan dalam mengelola kegiatan usaha, sumber daya manusia, keuangan, serta pemasaran. Nah, dalam melaksanakan ini pasti sangat banyak yang namanya tantangan yang akan kita hadapi. Nah, berarti yang di sini panah tengah, pastinya terdapat beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Nah, selanjutnya itu tahap ketiga adalah mempertahankan atau kita resilience terhadap beberapa tantangan. Setelah usaha berjalan, tantangannya bukan hanya mendapatkan pelanggan, tapi juga bagaimana sih mempertahankan kualitas dan juga keberlangsungan dari suatu usaha. Dan yang terakhir, jika kita sudah mampu untuk resilience, selanjutnya adalah mengembangkan inovasi. Jika usaha sudah berjalan dengan baik, wirausahawan itu pasti dia dapat melakukan inovasi, memperluas pasar, menambah produk,
atau menggunakan strategi baru agar usahanya semakin berkembang. Jadi mulai usaha itu bukan hanya mulai dari langkah awal saja. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana sih kita dapat konsisten dari menjalankan usaha tersebut dan dapat bertahan dan dapat terus berkembang. Kemudian ada beberapa sikap yang harus kita miliki atau etos kerja yang untuk menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama itu adalah disiplin. Disiplin ini sangat diperlukan agar seorang wirausahawan konsisten menjalankan tanggung jawabnya. Komitmen diperlukan supaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Kemudian ada komitmen. Kejujuran sangat penting juga untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kreatif dan inovatif, ini pasti sangat penting. Kemudian juga ada kemandirian dan juga realistis. Kemudian usaha itu juga ada usaha real beserta usaha spekulatif. Nah, bentuk-bentuk usaha ini seperti usaha real yang dapat kita lakukan adalah motif melayani dan meraih kemandirian, ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Dibangun bertahap, bukan jalan pintas. Menjaga nama baik dan reputasi, penghasilan nyata, bukan sekedar pasif, pendidikan dan spiritualitas yang dihargai. Kemudian ada usaha spekulatif. Mungkin ini perlu dikurangin ya, karena ini sangat berbahaya dan bahkan dapat membuat kita halu terhadap usaha yang kita miliki. Yang pertama itu adalah bermotif ingin cepat kaya, mengedepankan cara instan, mendewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, abai pada pendidikan dan spiritual, cenderung penuh risiko penipuan. Mungkin dari usaha spekulatif ini dapat membuat beberapa faktor kegagalan. Namun tidak masalah sih sebenarnya usaha spekulatif ini kita lakukan cuman sekedarnya atau cuman sekali saja. Seperti bermotif ingin cepat kaya, pastinya seorang pasti ingin kaya. Namun jika ini menjadi suatu orientasi, maka ini tidak bisa dilakukan. Kemudian ada faktor kegagalan berwirausaha, yaitu lemah manajerial, tidak kompeten. Ini dapat membuat kewirausahaan semakin menurun dan mengintegrasikan operasi. Tidak kompeten dalam mengelola dan mengintegrasikan operasi. Kemudian kurang pengalaman. Nah, seperti dari awal saya katakan, seperti kurangnya pengalaman itu dapat membuat faktor kegagalan dalam berwirausaha. Namun kita harus mencari terlebih dahulu ke kemampuan dan pengalaman kita, apakah sesuai atau tidak. Seperti saat ini aku di jurusan jurusan akuntansi dan memiliki basic dalam memanajemen keuangan serta dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, jika sudah linear, maka dapat mulai dalam membuat kewirausahaan ini dalam bidang yang dimiliki. Kemudian juga ada keuangan yang buruk. Nah, kalau modalnya nggak ada, ini sebenarnya juga dapat membuat faktor kegagalan berwirausaha. Tidak mampu mengendalikan arus kas dan modal. Nah, dari aku sendiri juga jurusan akuntansi pastinya juga belajar tentang bagaimana sih mengendalikan arus kas dan modal. Pastinya jika keuangan kita buruk, maka kita dapat mengelolanya dengan baik. Mungkin untuk mendatangkan modal itu tidak harus dari kas milik kita pribadi atau kita cari terlebih dahulu kas-kas kita yang masuk. Namun bisa saja modal ini kita dapat dari pinjaman ataupun account payable. Kemudian juga ada gagal perencanaan. Tanpa rencana yang bagus atau yang matang, ini bisnis mungkin bisa menjadi gagal karena orientasinya nggak jelas. Kemudian lokasi kurang tepat. Kita harus mencari lokasi strategis dalam pembuatan usaha. Seperti jika ingin membuat usaha tambak ikan, tambak udang, namun kamu membuatnya di dalam lingkup laut atau sungai, yang pastinya orang-orang sudah banyak gitu, sehingga tidak terlalu membutuhkannya dan sangat berbagi gitu. Nah, lokasi ini sangat penting karena jika kita tidak melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bisa saja
membuat kita menjadi tidak sesuai dalam membangun suatu usaha. Kemudian ada kurangnya sungguh-sungguh untuk menjalankan suatu usaha, pastinya harus punya komitmen. Kemudian wirausaha dan pembangunan ekonomi. Nah, dalam berwirausaha ini juga dapat membantu kita dalam pembangunan ekonomi, seperti peran internal yang dapat membantu kita. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan pada orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga meningkatkan daya beli pelaku usaha dengan membuat pemasaran yang sangat menarik. Kemudian di sini juga ada peran eksternal atau peran dari luar, seperti kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini juga dapat membangun perekonomian di Indonesia, dan juga mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengombinasikan faktor produksi, dan meningkatkan produktivitas nasional. Selanjutnya ini kita juga bisa melihat data dari kekuatan UMKM dalam ekonomi Indonesia. Data dan faktanya itu kurang lebih 61% kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional. Kemudian juga ada kurang lebih 97% penyerapan tenaga kerja atau kurang lebih 117 juta pekerja, dan juga jumlah unit UMKM yang ada di Indonesia saat ini itu adalah 64,2 juta. Nih, seperti kita lihat pada grafik diagram. Ya, diagram batangnya itu PDB-nya 61, tenaga kerja itu 97, investasinya 60. Rasio kewirausahaannya itu sangat kecil, yaitu kurang lebih 3,5% rasio wirausaha Indonesia saat ini. Target nasionalnya itu adalah besar atau sama dengan 4%, peluang besar bagi generasi muda. Nah, ini jika sudah kurang lebih 3,5% ini bisa ditambah lagi, sehingga jiwa-jiwa muda yang ada di Indonesia ini dapat meningkatkan rasio kewirausahaan. Produk domestik bruto ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian ada beberapa karakteristik UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu adalah modal awal yang rendah. Sering dimulai dari tabungan pribadi tanpa pinjaman yang besar. Nah, seperti tadi, jika tidak ada modal, mungkin bisa kita cari modal ini dari pinjaman. Namun, jika ingin memulai satu usaha, kalau bisa jangan terlebih dahulu dari pinjaman, atau kayak modal kita tuh emang betul-betul dari suatu pinjaman. Bagaimana jika kita tidak bisa balik modal dari usaha kita ini? Apakah kita harus menggali lubang tutup lubang atau pinjaman lagi? Tentu tidak. Jadi usahakan untuk modal ini jangan langsung dari pinjaman atau mentah-mentah dari pinjaman. Kita bisa mulai dari modal kita sendiri yang kecil, dan kita bisa mulai dari usaha kecil. Kemudian ada struktur yang sederhana, tanpa hierarki kompleks, keputusan cepat, dan overhead yang rendah. Nah, jika ingin mulai satu usaha dan modal kita kecil, pastinya strukturnya juga sederhana. Kalau misalnya strukturnya kompleks namun usaha kita kecil, kita akan sia-sia dalam membayar upah atau gaji terhadap struktur organisasi. Pokoknya biaya overhead atau biaya tenaga kerja langsungnya pastinya akan meningkat dan tidak sesuai dari bahan baku yang kita miliki. Kemudian juga ada fleksibel dan adaptif, cepat menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, seperti tadi kita juga pastinya melihat bagaimana sih lokasi yang strategis dan juga fleksibel, adaptif. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita buka usaha. Kemudian ada fokus pasar lokal, paham kebutuhan pelanggan di wilayahnya, juga yang seperti tadi, sangat berhubungan dengan fleksibel dan adaptif. Kemudian juga hubungan personal, membangun pendekatan dan loyalitas dengan pelanggan. Jika kita membuat suatu pemasaran, pastinya kita melakukan pendekatan, bukan hanya melakukan pemasaran, tapi kita juga dapat melakukan pendekatan dengan pelanggan kita, sehingga pelanggan tertarik dengan usaha yang kita miliki. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti dengan teman-teman kita sendiri, dan juga orang-orang yang kita kenal gitu. Nah, ini mungkin juga akan dapat membantu meningkatkan usaha kita. Kemudian rentan dan berisiko, terbatas modal, teknologi, dan akses pasar global. Tentu saja jika kita mulai dari usaha kecil, pastinya itu sangat rentan dan juga berisiko karena keterbatasan modal. Namun ini
dapat kita lalui, karena tantangan itu karena seorang wirausahawan itu pasti memiliki keberanian yang besar untuk menghadapi tantangan dan mampu mengembangkan usaha kita sehingga mencapai yang namanya itu keuntungan yang besar. Kemudian ada womanpreneurship. Nah, jika kita membahas tentang kewirausahaan, pastinya juga memikirkan apa sih dampaknya terhadap lingkungan sosial ataupun masyarakat. Mungkin yang salah satunya adalah salah satu SDGs yang kita pakai ini adalah womanpreneurship. Wanita kini tak hanya berpartisipasi, tetapi memimpin dan menginspirasi dunia usaha. Nah, kewirausahaan itu bukan hanya wirausahawan saja, tapi juga ada wirausahawati. Seperti ini, dari womanpreneurship ini atau kesetaraan gender dapat membuka peluang berkarir dan berbisnis yang setara dengan pria. Pemberdayaan ekonomi juga meningkatkan kemandirian ekonomi wanita dan kualitas hidup keluarga, kemudian juga diversifikasi ide, menghadirkan perspektif dan inovasi baru yang memperkaya ekosistem bisnis, seperti ingin membuka suatu produk skincare atau untuk kecantikan. Kemudian di sini ada contoh praktik atau contoh konkret yang dapat kita lakukan untuk memulai usahanya. Ada 5 langkah. Yang pertama ini adalah kita dapat menganalisis jenis bisnisnya terlebih dahulu. Pilih bidang yang diminati. Kita lihat dulu keterampilan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita dapat menghitung BEP-nya dan sales forecast. Pokoknya feedback yang kita dapatkan apabila kita ingin membangun suatu usaha ini, kita harus memikirkan ide kita apakah berhasil atau tidak. Ini dapat kita lakukan mungkin untuk ramalan ekonominya. Kemudian ada susun rencana bisnis plan sebagai peta arah dan kebutuhan dana. Rancang bisnis plan ini sangat penting juga, karena jika ingin meramal suatu bisnis, kita harus mencatatnya dalam bisnis plan dan kita lihat bagaimana modal, bagaimana keuntungannya nanti, dan juga apa saja yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, siapkan modal. Nah, siapkan modal ini penting juga, karena jika tidak ada modal maka usaha tidak jadi. Modal bisa kita dapatkan dari tabungan, investor, pinjaman, kemitraan, atau reseller. Kemudian legalitas usaha, kita juga harus membuat surat izin agar usaha terlindungi dan diakui hukum. Kemudian perluas networking, bergabung dengan komunitas dan bangun jaringan pasar. Kunci sukses menurut tokoh dunia. Nah, ini beberapa inspirasi jika kamu ingin membangun sebuah usaha menurut tokoh-tokoh yang ada di dunia, yaitu yang pertama dari Peter Drucker, selalu mencari dan merespons dan memanfaatkan perubahan sebagai peluang. Kemudian dari Richard Branson, berani ambil risiko dan tetap optimis meski menghadapi kegagalan. Kemudian dari Robert Kiyosaki, kuasai pendidikan keuangan, bedakan aset dan juga liabilitas. Menurut Elon Musk sendiri, ketekunan, kerja keras, dan fokus pada masih jangka panjang. Kemudian dari Seth Godin, ciptakan sesuatu yang baru, berbeda dan lebih baik. Kemudian dari Guy Kawasaki, buat produk yang bermakna dan membuat perbedaan di dunia. Tentunya menurut beberapa tokoh ini mengartikan dari kewirausahaan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan nilai yang berguna pada masyarakat. Kewirausahaan di era digital saat ini, kewirausahaan itu dapat kita lakukan juga di era digital, seperti pada e-commerce, digitalpreneur, content creator, dropship and reseller, and edupreneur, dan juga social agripreneur. Nah, e-commerce yang seperti kita ketahui seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya, mungkin kita sudah sering menggunakan ini dan nggak asing juga sebenarnya. Kemudian ada digitalpreneur, ini seperti jasa desain, coding, copywriting, dan digital marketing. Kemudian ada content creatornya juga pasti sudah sering kita lihat. Dan ada dropship and reseller, bisnis tanpa stok modal minim. Kemudian ada edupreneur, nah ini seperti bimbel dan course. Kemudian juga ada social and agripreneur.
agribisnis, bisnis berdampak sosial dan agribisnis modern. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Seorang mahasiswa ini juga dapat membuka peluang untuk menjadi seorang kewirausahaan. Seperti kita dapat melakukan bazar dan juga pop-up. Ikuti bazar kampus atau Car Free Day menjual produk sendiri. Nah, dari aku pribadi, aku juga ikut organisasi. Terdapat beberapa program kerja seperti proker-proker besar gitu. Salah satunya adalah yang aku ikuti saat ini adalah yang dilakukan saat ini itu adalah Sumatera Accounting Cup, yang dimana untuk mencapai program kerja ini menjadi lebih baik itu pastinya butuh pendanaan. Nah, fundingnya ini dapatin dari bazar dan juga melakukan sponsorship ya, kalau nggak salah sponsorship. Dari bazar ini kita juga dapat membangun kewirausahaan karena dapat membuat kita menjadi lebih paham dan juga lebih mengerti tentang bagaimana sih dunia kewirausahaan itu bekerja. Kemudian dari komunitas bisnis, nah kamu juga bisa bergabung dalam UKM kewirausahaan yang ada di universitas. Kebetulan aku sendiri belum bergabung, teman aku juga ada sih bergabung di koperasi mahasiswa. Nah, ini tuh sangat membantu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kemudian mengikuti lomba bisnis plan. Lomba bisnis plan ini juga sangat membantu karena ini juga termasuk salah satu dari usaha kita dalam membuat usaha. Kemudian juga ada magang atau freelance, tentunya memberikan experience bagi diri kita. Kemudian juga ada program wirausaha, manfaatkan hibah dan pelatihan wirausaha mahasiswa. Personal branding. Nah, personal branding ini penting juga, seperti kita dapat membuat konten. Nah, membuat konten ini juga salah satu bentuk dari personal branding yang kita miliki. Bangun portofolio dan jejak digital sejak kuliah. Oke. Juga ada beberapa ide bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan modal yang kecil, seperti kuliner kreatif, yaitu bisa kita pakai frozen food, snack kekinian, kopi, catering harian, seperti angkringan ya. Angkringan ini mungkin cocok untuk mahasiswa karena juga modalnya kecil. Kemudian bisa dalam bidang fashion and thrift. Nah, dari aku pribadi pernah ngedapat tugas untuk ngebuat suatu business plan. Aku juga mengambilnya di bidang fashion and thrift, ya seperti pre-love, custom sablon dan aksesoris handmade. Nah, ini mungkin juga begitu penting bagi mahasiswa karena banyaknya mahasiswa yang sangat membutuhkan buku-buku ya kan, buku atau mungkin baju-baju yang kekinian namun tidak dipakai oleh maksudnya seperti ini, mungkin banyak mahasiswa yang udah selesai namun mereka tidak banyak membawa barang-barang atau baju mereka ke kampung halamannya, sehingga mereka dapat menjualnya ke bagian-bagian fashion and thrift ini, pre-love, dan dapat dimanfaatkan kembali oleh mahasiswa. Kemudian juga ada jasa kreatif seperti desain grafis, editing, penulisan, dan ilustrasi. Ini juga diperlukannya soft skill dalam melakukan jasa kreatif ini. Kemudian edukasi juga, les privat, mentoring, ebook, template belajar. Salah satunya di jurusan akuntansi itu ada yang namanya mentoring GSPA, grup studi pengantar akuntansi yang diselenggarakan oleh Hima AK. Kemudian juga ada just tip dan reseller, jasa titip, dropship produk viral tanpa stok. Kemudian juga ada digital dan konten, admin sosmed, kelola all shop, dan jasa iklan. Kemudian ada studi kasus yang dapat kita pelajari dari kasus Dodi. Nah, seperti situasinya, Dodi lulusan kuliner ingin membuka restoran menu tradisional bersentuhan modern, namun merasa kurang pengalaman memulai bisnis. Haruskah ia bekerja dulu atau langsung membuka usaha? Pertimbangkan pengalaman bisnis, modal awal, riset pasar, serta kekuatan visi dan misi. Rekomendasinya yaitu bekerja dulu di restoran lain untuk pengalaman praktis mengelola bisnis. Kemudian kumpulkan modal yang cukup hingga ke titik impas atau BEP. Lakukan riset pasar, target preferensi, dan pesaing.
Rumuskan visi misi dan keunikan yang ditawarkan. Setelah siap, buka usaha dengan persiapan yang matang. Beberapa poin-poin kunci yang ada di bab 1 ini adalah ini pengertiannya. Kewirausahaan adalah proses kreatif inovatif yang menciptakan nilai bagi orang lain dan mampu berdampak bagi orang lain. Kemudian juga wirausahawan ini didirikan atau dicirikan dengan kepercayaan diri, berani mengambil resiko, be brave, orisinal, target yang jelas, dan juga visioner. Kemudian adanya namanya prosesnya memadukan peluang tim dan juga sumber daya. Ini menurut modal Timon Study yang diagram Venn. Kemudian wirausaha menopang ekonomi seperti pada lapangan kerja, UMKM, dan juga produktivitas. Ini juga kewirausahaan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kemudian juga ada utamakan usaha real yang etis dan berkelanjutan, bukan spekulatif. Kita harus berfokus pada usaha yang real, bukan yang spekulatif. Karena jika kita berfokus pada yang spekulatif, maka usaha kita akan mengalami penurunan dan bahkan kebangkrutan, dan hanya makan halunya saja. Kemudian ada generasi muda punya peluang besar berwirausaha di era digital. Nah, sebagai mahasiswa ini sangat bisa kita lakukan, apalagi di era digital. Pastinya sangat dibutuhkan seperti jasa edit dan juga lainnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wirausaha bukan tentang siapa Anda hari ini, tapi keberanian memulai untuk masa depan yang Anda ciptakan sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.